Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dian Sriwahyuni dari TK Puspita, Surabaya. Saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting sering terjadi pada anak usia dini. Bagaimana cara mengenali dan solusinya? Sebelum lebih lanjut membahas tentang stunting, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan menurut Krog digambarkan sebagai perubahan yang menyangkut segi kuantitatif, perubahan besar, jumlah, ukuran organ. Sebagai contoh adalah peningkatan dalam ukuran struktur fisik. Di sini terjadi perubahan menjadi besar, sehingga ukuran berubah. Tidak hanya menyangkut segi fisik yang nampak saja, tetapi juga organ-organ di dalam dirinya. Pertumbuhan adalah perubahan struktur dan fisiologis atau kejasmanian pada anak. Proses pertumbuhan berkelanjutan sepanjang tahapan kehidupan. Namun, kecepatan pertumbuhannya bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Keadaan perubahan tersebut biasanya dapat diamati melalui penimbangan, pengukuran berat badan, lingkaran kepala anak. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran organ atau individu, dan hal ini dapat diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, besar lingkaran kepala. Selanjutnya, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan. Perkembangan berkaitan juga dengan kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Stunting, permasalahan pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting merupakan satu masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan dan merupakan indikasi adanya gangguan pada organ-organ tubuh, seperti otak yang paling cepat mengalami kerusakan. Dampak jangka panjang yang ditimbulkannya adalah terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki, sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkatkan resiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah atau BBLR. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Di situ ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Faktor genetik adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologi, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Sedangkan faktor lingkungan merupakan berbagai peristiwa, situasi, dan kondisi di luar diri anak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang sejak anak berada dalam kandungan atau prenatal, selanjutnya perinatal, dan hingga pasca natal atau faktor biologis, lingkungan fisik, psikososial, keluarga, dan adat istiadat. 1000 hari pertama kehidupan anak atau HPK. Masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati.
Dampak pada masa periode emas ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasanya. Dampak yang ditimbulkan dari stunting yang pertama yaitu jangka pendek. Di antaranya A. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. B. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal. C. Peningkatan biaya kesehatan. Dari semuanya itu mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, jangka panjang. Yang ditimbulkan diantaranya A. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. B. Meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya. C. Menurunnya kesehatan reproduksi. D. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Dan yang E. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Dari jangka panjang ini dapat menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Faktor-faktor resiko terjadinya stunting untuk ibu yaitu usia ibu saat hamil, lingkar lengan atas ibu saat hamil, tinggi badan ibu, pemberian ASI ataupun MPASI, inisiasi menyusui dini, dan kualitas makanan. Pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan. Untuk anak, riwayat berat badan lahir rendah atau BBLR ataupun prematur. Anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki, adanya riwayat penyakit neonatal, riwayat diare yang sering dan berulang, riwayat penyakit menular. Anak tidak mendapat imunisasi. Sedangkan resiko untuk lingkungan, status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan keluarga, terutama ibu yang kurang, pendapatan keluarga yang kurang, kebiasaan buang air besar di tempat terbuka seperti sungai atau kebun ataupun jamban yang tidak memadai, air minum yang tidak diolah, dan tingginya pajanan pestisida. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat di dalam buku KIA bagian anak tahun 2020. Karakteristik berat badan dan tinggi badan dibedakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk karakteristik perkembangannya tidak pada buku KIA tersebut. Hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicatat. Orang tua dapat mencatatnya di buku KIA bagian anak. Sedangkan pendidik dapat mencatatnya dengan menggunakan aplikasi MKIA. Untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu untuk pertumbuhan yang pertama yaitu perubahan dalam jumlah, ukuran tubuh atau fisik. 2. Dapat diukur. 3. Berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran lingkar lengan. Sedangkan untuk perkembangan yang pertama yaitu bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Yang kedua, pola yang teratur dan dapat diramalkan.
Ketiga, kemampuan gerak intelektual, sosial, dan emosional. Demikianlah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.